Jejak agama-agama kuno, warisan spiritual peradaban awal. Kepercayaan sebagai pondasi peradaban sejak awal zaman, manusia senantiasa berusaha memahami fenomena di sekelilingnya, matahari yang terbit dan tenggelam, musim yang berganti, kehidupan dan kematian. Di balik upaya memahami dunia ini, terbentuklah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menjadi cikal bakal agama-agama kuno. Agama-agama ini bukan sekadar ritual atau kisah mitologi, melainkan tulang punggung budaya, hukum, arsitektur, bahkan sains pada masanya. Agama-agama kuno merupakan fondasi spiritual yang membentuk arah peradaban manusia. Walaupun sebagian besar telah ditinggalkan atau berubah bentuk, warisan dari sistem kepercayaan ini masih tertanam dalam filosofi, kebudayaan, dan nilai-nilai dunia modern. Dalam narasi ini, kita akan menyelami keberagaman agama-agama kuno di berbagai belahan dunia, mengenal dewa-dewi yang disembah, nilai-nilai yang mereka junjung, serta pengaruh yang masih terasa hingga kini. 1. Agama Mesir kuno, kekekalan jiwa dan dewa matahari. Mesir kuno adalah salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Sistem keagamaannya sangat kompleks dan berpusat pada konsep kehidupan setelah mati. Para dewa digambarkan dengan tubuh manusia dan kepala hewan, mewakili kekuatan kosmis seperti Ra, dewa matahari, Osiris, penguasa alam baka, dan Anubis, pelindung proses pembalseman. Dalam keyakinan mereka, kehidupan di dunia hanyalah persiapan menuju akhirat. Karena itu, proses mumifikasi dan pembangunan piramida sebagai makam para Firaun dilakukan dengan sangat teliti. Firaun sendiri dianggap sebagai manifestasi dewa di bumi yang memiliki tanggung jawab spiritual untuk menjaga keseimbangan, ma'at. Kuil-kuil megah seperti Karnak dan Luxor bukan sekadar tempat ibadah tetapi pusat kekuasaan politik dan budaya. Meski agama ini memudar setelah masuknya Kristen dan Islam, simbol-simbolnya masih digunakan dalam budaya populer dan arsitektur modern. 2. Agama Yunani kuno, kisah para dewa dan manusia. Agama Yunani kuno mungkin adalah salah satu sistem kepercayaan paling terkenal karena kaya akan mitologi yang diwariskan melalui literatur dan drama. Dewa-dewa seperti Zeus, Athena, dan Apollo tinggal di Gunung Olympus dan memiliki sifat-sifat yang mencerminkan manusia, ambisi, cinta, kecemburuan, dan kebijaksanaan. Yang menarik, agama Yunani tidak memiliki kitab suci tunggal. Namun, ajarannya terekam dalam karya seperti Iliad dan Odyssey karya Homer, serta Theogony oleh Hesiod. Tempat suci seperti Oracle Delphi menjadi pusat konsultasi spiritual dan politik. Masyarakat Yunani mempersembahkan korban, menyelenggarakan festival seperti Olimpiade, dan membangun kuil megah yang masih berdiri hingga kini. Agama ini tidak hanya spiritual, tetapi juga memberi pengaruh besar pada filsafat dan sains. Pemikiran Sokrates dan Plato, meskipun filosofis, tak terlepas dari konteks keagamaan zamannya. 3. Agama Mesopotamia, zigurat dan dewa-dewa kosmik. Di dataran subur antara Sungai Tigris dan Efrat, dan Asia memiliki kepercayaan politistik yang sangat terstruktur. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Anu, dewa langit, Enki, dewa air dan kebijaksanaan, dan Ishtar, dewi cinta dan perang. Zigurat, bangunan bertingkat yang menjulang tinggi, bukan sekadar pusat ibadah tetapi juga simbol penghubung antara langit dan bumi. Dalam epos Gilgamesh, kita menemukan narasi tentang pencarian keabadian dan bencana banjir besar yang mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam kitab suci agama-agama Abrahamik. Agama Mesopotamia memiliki kalender religius, tata ibadah, serta sistem hukum yang banyak menginspirasi bangsa-bangsa setelahnya, termasuk Israel kuno. 4. Zoroastrianisme, pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan. Berasal dari Persia, sekarang Iran, agama yang didirikan oleh Nabi Zarathustra ini mengajarkan konsep dualisme, pertarungan antara kebaikan, Ahura Mazda, dan kejahatan, Angra Mainyu.
Zoroastrianisme menekankan pilihan bebas manusia dan tanggung jawab moral. Yang unik, api dianggap sebagai simbol kesucian dan kebenaran, sehingga tempat ibadah mereka dikenal sebagai kuil api. Ajaran mereka sangat memengaruhi konsep surga, neraka, dan akhir zaman dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun kini pengikutnya sangat sedikit dan sebagian besar tinggal di India, komunitas Parsi, Zoroastrianisme pernah menjadi agama negara kekaisaran Persia yang luas dan kuat. 5. Kepercayaan Weda dan Hindu kuno, reinkarnasi dan kosmos abadi. Agama Hindu kuno berakar dari kepercayaan Weda yang berkembang di India sekitar 1500 sebelum Masehi. Kitab suci Weda mengatur berbagai ritual pengorbanan, yajna, penghormatan kepada dewa-dewa seperti Agni, dewa api, Indra, raja dewa, dan Varuna, dewa langit. Lambat laun, konsep Brahman, kebenaran mutlak, aman, jiwa, karma, dan reinkarnasi berkembang dan menjadi inti dari agama Hindu. Sistem kasta juga mulai dibentuk dari ajaran-ajaran Weda, membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok sosial utama. Agama Hindu adalah salah satu dari sedikit agama kuno yang masih eksis dan hidup berkembang di era modern dengan lebih dari 1 miliar pengikut. 6. Kepercayaan Kanaan dan Fenisia, dewa laut dan perdagangan. Suku Kanaan dan Fenisia yang tinggal di kawasan Levan menyembah dewa-dewa seperti Baal, dewa badai, El, dewa tertinggi, dan Asyerah, dewi kesuburan. Agama mereka bercampur dengan mitos, pengorbanan, dan praktik kesuburan. Bangsa Fenisia dikenal sebagai pelaut ulung yang menyebarkan kepercayaan mereka ke seluruh Mediterania. Meskipun tidak sepopuler mitologi Yunani atau Mesir, pengaruh kepercayaan ini kuat, terutama karena mereka menjadi salah satu akar dari tradisi monoteistik Ibrani. 7. Kepercayaan Nordik, kiamat dan pahlawan abadi. Di wilayah Skandinavia, orang-orang Viking meyakini dunia dikendalikan oleh dewa-dewi seperti Odin, dewa kebijaksanaan, Thor, dewa petir, dan Loki, dewa penipu. Mitologi mereka tertuang dalam Edda prosaik dan Edda puitik. Kepercayaan Nordik mengandung kisah epik tentang Ragnarok, yaitu hari kehancuran dan kelahiran kembali alam semesta. Dunia digambarkan terbagi dalam 9 alam yang terhubung oleh pohon raksasa Yggdrasil. Walaupun agama ini menghilang setelah penyebaran Kristen, kebangkitan mitologi Nordik dalam budaya populer, film, komik, literatur, membuktikan kekuatan naratifnya yang abadi. 8. Agama suku Maya, Aztek, dan Inca, langit, matahari, dan darah. Di benua Amerika, sebelum kedatangan bangsa Eropa, berkembang 3 peradaban besar dengan sistem keagamaan yang kompleks. Maya, menganut kalender ritual yang canggih, mengamati pergerakan planet, dan menyembah dewa-dewa seperti Kukulkan, ular berbulu. Pengorbanan darah dilakukan sebagai bentuk komunikasi dengan dewa. Aztek, memuja Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang. Mereka melakukan pengorbanan manusia dalam skala besar untuk memberi makan matahari. Inca, menyembah Inti, dewa matahari, dan Pachamama, ibu bumi. Mereka memiliki festival keagamaan seperti Inti Raymi dan mendirikan Coricancha sebagai kuil utama di Cusco. Sisa-sisa kepercayaan ini masih bertahan dalam budaya lokal di Amerika Latin. 9. Druidisme dan kepercayaan Celtic harmoni dengan alam. Bangsa Celtic di Eropa Barat, terutama di Irlandia dan Inggris, memiliki sistem kepercayaan yang tidak tertulis namun dijaga oleh para druid. Mereka memuja kekuatan alam, roh leluhur, dan dewa-dewa lokal. Tempat suci mereka bukan kuil, melainkan hutan, batu besar seperti Stonehenge, dan mata air. Kalender spiritual mereka penuh dengan perayaan alam seperti Samhain yang menjadi cikal bakal Halloween. 10. Animisme global, jiwa dalam segala hal. Sebelum munculnya agama-agama besar, animisme merupakan bentuk kepercayaan tertua yang tersebar di hampir seluruh dunia. Dalam pandangan ini, semua benda,
batu, pohon, sungai, bahkan bayangan memiliki jiwa atau roh. Totemisme, bentuk lain dari animisme, meyakini bahwa suatu kelompok manusia memiliki ikatan spiritual dengan hewan atau simbol alam tertentu. Kepercayaan ini masih eksis di kalangan suku-suku asli di Afrika, Australia, Aborigin, Papua, dan Amerika Pribumi, serta menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya lokal. Warisan spiritual yang tak pernah mati. Meskipun banyak dari agama-agama kuno tersebut telah hilang atau berubah, warisan mereka masih terasa hingga kini. Nilai-nilai moral, konsep ketuhanan, hingga arsitektur dan kesenian modern seringkali berakar pada ajaran spiritual masa lampau. Bahkan, banyak simbol dan mitos kuno yang kembali muncul dalam budaya populer membuktikan bahwa spiritualitas manusia tidak pernah mati, hanya berganti bentuk. Mengenal agama-agama kuno bukan hanya soal sejarah, melainkan tentang memahami fondasi peradaban manusia, perjalanan jiwa kolektif, dan pencarian makna hidup yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Jika kita menggali lebih dalam, maka kita akan sadar. Di balik kuil kuno, mitos para dewa, dan pengorbanan berdarah, manusia hanya sedang mencoba menjawab pertanyaan tertuanya. Siapa kita? Dari mana kita datang? Dan kemana kita akan pergi?